Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-11 nih teman-teman, dari pembukaan catur Ruy Lopez dimenangkan oleh Hitam, yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Fabiano Caruana dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen di Bilbao Master 2012. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke B5. Kuda F6. Carlsen di langkah ini tidak menaikkan pion E6 atau A6 teman-teman. Dia memilih dengan kuda F6 dengan varian Hermet dari pembukaan Ruy Lopez ini. Putih langsung rokade. Kuda di sini kali pion D4. Dibalas dengan kuda ke D6 dan di sini gajah kali kuda. Pion kali gajah dan di sini pion kali pion. Kuda F5. Langsung dipukul menteri yang di D8 yang menantang peraduan tersebut. Dipukul oleh raja. Kuda C3. Di sini kuda ke E7 dibalas dengan H3. H6, kuda ke4 dan B6. B3. Gajah ke D7 dibalas dengan gajah ke B2 dan raja ke C8. Benteng ke D1, A5, A4 dan kuda D5. Sekilas pertahanan dari hitam betul-betul amburadul teman-teman. Namun di sisi lain, langkah menyimpang dari Carlsen memancing putih agar dia melancarkan serangan. Kuda G3 dibalas dengan benteng G8 dan dilanjutkan dengan langkah kuda ke D4 lagi. C5, kuda ke B5, kuda ke F4. Benteng ke E1 di sini, gajah C6 dan F3. Raja ke B7. Persiapan untuk melakukan bentengnya di A8 dan C4. Benteng ke E8 di sini. Raja ke-2, gajah ke E7 dan kuda ke F5. Setelah mengancam kuda ini teman-teman, dari Carlsen menaikkan H5. Dibalas dengan A4 dan kuda ke-6. Dari kedua taktikal ini teman-teman, betul-betul belum ada serangan yang merugikan atau menguntungkan dari kedua pemain. Semuanya masih menyusun strategi agar bisa tembus untuk serangan, mendapatkan pion atau keuntungan materi. Di posisi ini langsung dari Caruana mengambil gajah dengan memukul pakai kuda. Dipukul oleh benteng D2, G5. Sekarang sudah mulai kelihatan untung rugi teman-teman. Pion kali pion, benteng kali pion, benteng ke-3. Benteng ke-8 dibalas dengan kuda C3 dan kuda D4. Setelah mengancam pion, E4 kuda dan dibalas dengan benteng kali pion di sini. Dipukul kuda dan dipukul oleh pion. Benteng di sini ke D3 teman. Karena kalau langsung dia mukul pion, konsekuensinya dia harus kehilangan kualitas atau bahkan benteng. Dipukul di sini dan dipukul oleh pion. Benteng kali pion. Di posisi ini teman-teman, dari putih tidak langsung memukul walaupun menang secara kekuatan pion yang didapati. Karena jika dipukul oleh putih, maka akan terjadi peraduan memaksa. Dipukul oleh benteng ke-3, dan pion ini tidak bisa dibela. Kalaupun di sini ke F4 dengan tujuan mengancam pion, maka tetap akan dipukul.
Benteng kali pion, benteng B4, C5, benteng kali pion. Promosi menteri, pion pinggir ini tidak bisa dibendung jika langkah itu dimainkan oleh Carwana. Kembali ke posisi di saat benteng kali pion, langkah partai benteng F2 dengan melirik pion F7 tentunya. Benteng ke E7 dan dibalas benteng F5, H4, C5 dan benteng ke E5 mengajak pertukaran di sini. Tapi dari Carwana tidak memilih mengambil pion F7, melainkan menerima tawaran itu. Dipukul oleh benteng, dan di sini pion kali pion, C5, benteng F3, F5. Semakin terang kemenangan dari Carlsen. Benteng F4, D3. Dan di sini masih dilakukan atau masih dijalankan oleh Carwana dengan memukul pion H4. Jika di sini benteng ke F1 misalnya teman-teman, untuk menahan laju promosi, maka tetap akan didorong D2 oleh Carlsen. D1, benteng ke E2, dan ketika di sini raja bergerak, maka di sini dipaksa untuk pertukaran. Kalau dia memukul pion, konsekuensi adalah checkmate. Kembali ke posisi di saat D3. Langkah yang membuat kemenangan dari Magnus Carlsen ini dibalas dengan benteng memukul pion H4. Dan setelah benteng D5, Carwana langsung merebahkan raja alias menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kedua ini teman-teman, putih dipegang oleh Sergei Karjakin dan hitam dipegang oleh Fabiano Caruana di Grand Slam Chess Final 2012. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah B5, A6 dibalas oleh Caruana. Gajah keempat, kuda F6 dan rokade dari putih. B5, gajah B3, gajah C5 dan C3. D6 dibalas dengan D4. Gajah B6, gajah ke-3 langsung rokade dari hitam. Kuda ke D2 dibalas dengan gajah ke B7, benteng ke-1 dan pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke B4. Dibalas dengan menteri ke-2 untuk mencegah langkah kuda ini. C5, A3 dengan mengancam kuda. Kuda C6 kembali. D5, kuda ke E7 dan H3. Benteng ke-8 di sini, gajah C2, kuda G6. Masih mencari celah untuk masuk dari hitam nih teman-teman. Namun dari putih di sini masuk kategori bertahan, hanya mencegah langkah-langkah hitam. B3 dibalas dan gajah ke A5. Benteng ke B1. Gajah C3, benteng ke C1, B4. Sudah masuk perwira dari hitam dengan tekanan kecil di sayap menteri. Jika di sini pion kali pion, maka di sini akan dipukul oleh gajah teman-teman. Menjadi terkunci langkah dari putih. Kembali ke posisi di saat B4, langkah partai A4 dibalas oleh Karjakin. A5, gajah D3, H6. Menteri D1 dan gajah ke-6. Mengajak pertukaran ditolak dengan gajah C2. Benteng A7, raja H2 dan benteng ke-7. Persiapan untuk menggempur dan pion lemah yang di E4 menjadi target. E4 dibalas kuda kali pion. Kuda kali kuda, dan di sini dikorbankan kualitas itu oleh Caruana teman-teman. Diterima tawaran itu dan dipukul oleh gajah. Kalah kualitas di sini putih teman-teman, tapi dengan tekanan penuh.
untuk menggempur serangan, semua menuju ke arah sayap raja perwiranya. Menteri C2 dengan mengancam benteng E7 menteri G1 dan dibalas dengan benteng betul-betul dipukulkan ke gajah hitam atau gajah gelap dari putih. Diterima, dipukul oleh menteri. Di posisi ini teman-teman, walaupun kalah kualitas dari putih, tapi tekanan penuh atau perkembangan perwira unggul daripada putih teman-teman. Benteng di sini ke F1 untuk menjaga kuda. Detik-detik dari Karjakin menyerah teman. Gajah ke-2. Jika di sini dia mengajak pertukaran menteri teman, karena ada dua sisi ancaman. Apakah benteng atau kuda? Kalau di sini ke C1 akan datang menteri D3, tetap mengancam kualitas, dan kalau dipaksa di sini mengadu lagi maka akan dipukul oleh benteng, unggul satu perwira. Jika langkah itu tadi dipilih oleh putih teman-teman, kembali ke posisi di saat gajah ke-2 mengancam benteng dan kuda, menteri F5 di sini dibalas oleh Karjakin. Gajah D3 dengan mengancam menteri dan menteri ke D7. Entah tujuannya kemana, yang jelas dia menghindari serangan hitam yang sangat membabi buta teman. Di posisi ini langsung gajah E5 cek. Jika di sini dipukul oleh kuda teman-teman saat cek, maka akan datang menteri yang mukul. H1 E4 lagi cek. Kalau dia ditutup dengan salah satu benteng harus hilang. Ketika dia H2 lagi, menteri cek lagi. Lagi-lagi di sini tidak bisa ditutup karena harus kehilangan benteng. Sementara di sisi lain putih mengancam F7 cek. Dan jika dia ke G2 karena langkah tawarannya adalah mat, maka di sini F1 diambil benteng. Kembali ke posisi di saat gajah cek, langkah partai dari Karjakin, raja H1. Gajah ke-4 dengan mengepin kuda, menteri cek E8. F8 dari Karjakin langsung menyerah karena dia harus kehilangan satu perwira, sementara tidak bisa dilindungi. Kalau dia mencoba melindungi kuda, tentu harus hilang. Kalau raja dia naik, maka kemungkinan checkmate. Makanya dia langsung menyerah teman-teman. Kalau dia alternatif terakhir dari putih menaikkan raja, maka tentu akan dicek terlebih dahulu. Dan ketika dia melindungi, maka tentu akan dicek. Dan ini tidak ada tawaran, adalah checkmate teman-teman. Benteng tidak bisa mukul, atau raja tidak bisa bergeser. Makanya dari Karjakin langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di pembukaan catur Ruy Lopez yang dimenangkan oleh buah hitam teman-teman. Partai terakhir ini putih dipegang oleh Lainir Dominguez dan hitam dipegang oleh Sergei Karjakin. Di FIDE Grand Prix 2012 dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah ke B5, A6, gajah ke-4 dan kuda F6. Rokade dari putih dibalas dengan gajah ke-7. Benteng ke-1, B5, gajah B3 langsung rokade dari hitam. A3, D6, C3 dibalas dengan kuda B8. Mencoba manuver menaikkan gajah, D4 dibalas, dan kuda ke D7. Kuda ke D2, gajah ke B7. Gajah C2, benteng ke 8, kuda ke F1.
Gajah ke F8 di sini, gajah ke G5. H6, gajah ke A4. Menteri C8 menghindari pin daripada gajah. Dan sekarang pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke H2. A5, menteri F3 dan benteng ke A6. Dia lewat samping teman-teman, pengembangan perwiranya. Tidak lewat jalur yang semestinya, yaitu di lajur 8. Kuda G4 dan di sini diterima tawaran itu. Dipukul oleh menteri, kuda C5, mengajak pertukaran di sini. Dan ditolak oleh putih. Jika diterima, hanya terjadi langkah pertukaran, tidak ada yang rugi teman-teman. Gajah G3 misalnya, hanya cukup F6. Dari kedua pemain tidak ada yang diuntungkan atau yang dirugikan teman-teman. Makanya dari putih menghindar, kembali ke posisi di saat kuda C5. Langkah partai menteri ke F3, menghindari langkah pertukaran yang tidak menguntungkan. Menteri ke A8 dan dibalas benteng ke D1. B4, kuda D2 dan benteng D6. Dibalas dengan menteri ke3, kuda K6 dan kuda ke C4. Dua sisi ancaman yaitu benteng dan gajah yang dimainkan oleh putih ini akhirnya dipaksa untuk bertukar. Dipukul oleh benteng, pion kali pion. Pion kali pion F6 untuk mengamankan pion yang di E5 tentunya. Benteng di sini ke B1. Dibalas dengan A4. Raja ke H1, gajah ke A6, kuda ke D2, ke B2. A3, kuda D3, gajah C4. Dengan langkah sederhana mengancam pion yang di A2 teman-teman. Putih memilih untuk mengadu gajah. Diterima, dipukul oleh benteng, datang benteng ke D8. Dibalas dengan benteng B1 lagi, menteri di sini ke A4. Kuda ke B4, kuda F4, gajah G3. Dibalas dengan C5. Di sini dari putih yang semula mengancam kuda tidak jadi teman-teman, karena takut didului dipukul kudanya. Kuda di sini lagi ke D5 dengan mengajak pertukaran kuda, diterima. Dipukul oleh pion. Di sini menteri ke C2 teman-teman. Hitam tidak mengambil pion yang di D5. Tentu di sini mengancam benteng dan pion. Dan jika di sini dari putih berkeras ingin mempertahankan dengan memaksa peraduan menteri C1, maka tetap akan dipukul. Dipukul oleh benteng, baru pion dipukul. C2, benteng cek. Setelah dia lari ke H2, D1 persiapan untuk mengadu paksa tentunya. Kemanapun dia, maka di sini diadu paksa teman. Kembali ke posisi di saat menteri C2 dengan mengancam benteng. B7 ternyata lari daripada putih dan di sini dipukul pion. A7 dan B1 cek. Di posisi ini dari putih langsung menyerah. Karena promosi menteri satu langkah lagi setelah raja bergeser tidak bisa dihindari. Makanya dari putih langsung menyerah. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.